Pernah kepikiran gak sih apa coba kesamaannya antara mitos kuno yang diceritain dari generasi ke generasi sama novel fiksi ilmiah modern yang kita baca di tablet? Jawabannya ternyata ada. Keduanya, dan ya pada dasarnya semua cerita, dibangun di atas sebuah cetak biru atau blueprint yang sama. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, begini rencana kita. Pertama, kita pahami dulu apa itu cetak biru penceritaan. Lalu, kita akan gali lebih dalam lewat dua pertanyaan kunci, soal medium dan soal bentuk. Dan terakhir, kita bakal lihat kenapa semua ini penting banget buat kita yang suka menikmati cerita. Jadi, intinya begini, setiap cerita, nggak peduli serumit atau sesederhana apapun, bisa kita bedah jadi dua komponen dasar. Cukup dengan menanyakan dua pertanyaan sederhana ini, cara Anda melihat sebuah karya sastra, saya jamin, bakal berubah. Oke, coba bayangin ini deh. Kenapa ya, dengerin cerita hantu pas lagi camping, di depan api unggun, rame-rame, rasanya jauh lebih bikin merinding dibanding kalau kita baca cerita yang sama sendirian di kamar pakai buku. Nah, perbedaan pengalaman inilah inti dari pembahasan kita. Dan jawabannya ternyata sederhana, tapi juga fundamental banget. Semuanya kembali ke dua hal. Medium cerita, alias cara ceritanya disampaikan ke kita, dan bentuk cerita, alias wujud dari cerita itu sendiri. Dua ini adalah fondasi dari segalanya. Yuk, kita mulai dari pertanyaan pertama. Gimana caranya sebuah cerita itu sampai ke kita? Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi teknologi penyampaian ini ternyata bisa mengubah segalanya. Dari cara kita nginget ceritanya, sampai perasaan yang kita dapat. Secara garis besar, cuma ada dua cara cerita bisa nyampe ke kita. Lewat telinga atau lewat mata. Sesimpel itu. Apakah cerita ini dirancang buat didengerin atau dirancang buat dibaca? Nah, ini dia nih pemisahan paling dasar di dunia sastra. Coba deh bayangin, sastra lisan itu kayak organisme hidup. Dia tuh nggak kaku, nggak pernah sama persis dua kali. Setiap kali diceritain, ceritanya bisa sedikit beda, dia beradaptasi, berubah, merespon langsung penontonnya. Makanya improvisasi, ritme, rima, itu jadi kunci banget buat bantu pencerita dan pendengarnya. Kutipan dari Ruth Finnegan ini pas banget ya. Bercerita secara lisan itu bukan sekedar baca teks, tapi sebuah pertunjukan. Ada koneksi langsung, ada interaksi, sesuatu yang nggak bakal kita temuin di teks yang udah dicetak mati. Terus muncullah tulisan. Dan, boom, semuanya berubah. Tiba-tiba, cerita bisa jadi permanen, abadi. Penulis jadi punya kemewahan waktu buat ngerancang dunia yang super kompleks, ngebangun karakter yang berlapis-lapis, dan nyempurnain tiap kalimatnya. Coba deh, bayangin J.R.R. Tolkien harus ngarang Middle Earth tanpa bisa coret-coret atau ngecek catatannya lagi. Mustahil kan? Seperti kata Jack Goody, tulisan itu ngasih kita kemampuan buat ngebekuin ide. Keren kan istilahnya? Ide-ide yang udah beku ini jadi bisa kita analisis, kita perdebatkan, dan kita kembangin lagi sama generasi-generasi berikutnya. Bisa dibilang, tulisan memungkinkan kita buat ngobrol lintas zaman. Baik, kita udah bahas gimana sebuah cerita disampaikan. Sekarang kita pindah ke pertanyaan kedua. Wujudnya itu kayak apa sih? Anggap aja ini kayak 3 gaya arsitektur utama buat ngebangun sebuah cerita. Dan 3 bentuk utama itu adalah puisi, prosa, dan drama. Masing-masing punya alat tukangnya sendiri, punya aturannya sendiri, dan tujuannya juga beda-beda buat menciptakan pengalaman yang unik buat kita. Kita mulai dari puisi. Anggap aja puisi itu kayak seni seorang pembuat jam tangan. Setiap kata, setiap suku kata, bahkan setiap jeda, itu dipilih dengan super teliti. Bukan cuma soal artinya, tapi juga bunyinya, ritmenya, dan emosi yang dihasilkannya. Poin utamanya gini, puisi itu soal pemadatan. Dengan bahasa kiasan, ritme, dan struktur, puisi bisa ngepres sebuah pengalaman yang besar dan rumit jadi sesuatu yang kecil tapi dampaknya luar biasa. Satu bait puisi yang bagus itu, wah efeknya bisa setara sama satu bab novel. Nah, kalau puisi itu seni memadatkan, prosa itu kebalikannya, seni memperluas. Prosa itu kayak kanvas raksasa. Disinilah penulis punya kebebasan buat ngebangun dunia yang megah, ngembangin karakter dari A sampai Z, dan menanun alur cerita yang berliku-liku. Contohnya ya kayak novel Harry Potter. Dan yang keren dari prosa itu, ya fleksibilitasnya ini. Dia bisa muncul dalam bentuk cerpen yang singkat padat, dongeng yang ngasih kita pesan moral, atau bahkan novel epik yang bikin kita begadang berhari-hari buat namatinnya. Semuanya pakai bahan dasar yang sama, kalimat dan paragraf, tapi hasilnya bisa beda-beda banget.
Terakhir, kita punya drama. Nah, ini beda lagi. Ini bukan cuma teks buat dibaca. Ini tuh cetak biru buat sebuah pertunjukan langsung. Cerita dalam drama baru bener-bener lengkap dan hidup pas udah dimainin aktor di panggung, di depan penonton, secara real time. Struktur drama itu kayak ngebangun gedung, lapis demi lapis. Ada babak sebagai kerangka besarnya, adegan sebagai tiap ruangannya, terus dialog dan petunjuk aksi itu jadi nyawa yang ngisi setiap ruangan itu. Teksnya itu baru separuh cerita, sisanya dihidupkan di atas panggung. Oke, kita udah ngobrolin soal medium, gimana cara ceritanya nyampe. Kita juga udah bahas bentuk, wujud ceritanya. Sekarang bagian paling serunya nih, kita sambungin semua titiknya. Kenapa sih semua ini penting banget buat dipahami? Kuncinya tuh di sini. Pengalaman sastra yang kita rasain itu adalah hasil dari kombinasi ini, medium ditambah bentuk. Inilah yang bikin puisi yang dideklamasikan di panggung rasanya beda banget sama puisi yang kita baca dalam hati. Ini juga yang bikin novel yang diadaptasi jadi drama panggung ngasih pengalaman yang bener-bener baru. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang, bikin penasaran banget di zaman sekarang, di era digital, di mana cerita ada di podcast, di serial web, bahkan di thread media sosial. Gimana nasib cetak biru ini? Apa kita lagi nontonin langsung sebuah evolusi? Atau malah revolusi dari cara kita bercerita? Menarik buat dipikirin kan?